Shalom saudara-saudara, bersyukur ya sampai saat ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yosua 2 ayat yang pertama sampai ke 24. Saya akan membacakannya. Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang mengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Ayat yang keempat, tapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar itu keluar. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghidapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tahulah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di bumi, Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku lamah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau biarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok kota itulah ia berdiam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kekumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu
Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pernahkah kita bertemu atau berhadapan langsung bertatap muka dengan seorang pelacur? Bagaimana reaksi kita ketika melihat perempuan tersebut? Jika saya membayangkan bertemu dengan seorang pelacur, maka saya akan menghindarinya, menatap sinis ke arahnya, dan mengabaikannya. Nah, saudara-saudara, hal ini juga serupa dengan Rahab yang tadi telah saya bacakan di dalam Yosua 2 ini. Rahab ini adalah seorang pelacur, seorang perempuan sundal. Dan pada saat itu, strata sosial seorang pelacur ini dianggap rendah. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa Rahab tinggal di tembok kota. Di tembok kota ini melambangkan bahwa Rahab ini sebenarnya dikucilkan dari lingkungan pada saat itu. Selain Rahab ini seorang pelacur, dia juga adalah seorang kafir. Dia menyembah dewa-dewa. Dalam hal ini kita melihat bahwa Rahab ini bukan saja seorang perempuan yang tidak baik, dia juga adalah seorang kafir. Namun saudara-saudara, jika kita melihat Yosua 6 ayat 23, dikatakan bahwa Rahab dan keluarganya diselamatkan dari serangan Israel. Di bagian ini pasti kita akan bertanya-tanya, loh, katanya Rahab ini seorang perempuan yang tidak baik, dia juga seorang kafir, tetapi kenapa dia bisa selamat? Apa yang menyebabkan dia dapat diselamatkan? Di dalam Ibrani 11 ayat 31 dikatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menjemput pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, saudara-saudara, pasti kita akan bertanya-tanya, memang iman seperti apa yang dimiliki oleh Rahab? Bukannya tadi dikatakan bahwa Rahab ini adalah seorang kafir, seorang yang menyembah dewa-dewa. Jika kita perhatikan kembali bacaan firman Tuhan yang sudah dibacakan di awal, di sana terdapat selingan perkataan Rahab yang sebenarnya merupakan ungkapan iman Rahab pada Yahweh atau Allah Israel. Bacaan tersebut terdapat dalam Yosua 2 ayatnya ke-11b. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dengan kata lain, kita melihat bahwa Rahab mengakui bahwa Allah Yahweh, Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang berkuasa atas alam semesta. Lalu, iman seperti apa yang dapat menyelamatkan Rahab? Dalam surat Yakobus 2 ayat 25 dikatakan bahwa, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Di dalam surat Yakobus ini kita bisa melihat bahwa iman yang menyelamatkan Rahab ini bukanlah iman yang keluar melalui kata-kata yang dia ucapkan, namun
perbuatan-perbuatannya. Namun kita akan bertanya kembali, memangnya apa yang Rahab lakukan? Bukannya justru dia menyembunyikan orang dan berbohong bahwa dia tidak tahu di mana para pengintai itu. Jika kita perhatikan, Rahab ini berbohong pada siapa sih? Rahab ini berbohong pada suruhan raja, saudara-saudara. Dengan kata lain, Rahab ini sebenarnya memihak pada orang Israel dibandingkan dengan rajanya. Ya, saudara-saudara, kita melihat bahwa di sini tindakan Rahab yaitu berbohong sebenarnya merupakan tindakan yang membahayakan nyawanya sendiri. Karena kalau ketahuan oleh rajanya dia berbohong, dia bisa mati. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa iman Rahab ini bukan saja keluar dari kata-katanya, ungkapan-ungkapannya, melainkan juga dengan tindakannya. Saudara-saudara, dari perenungan Yosua 2 ini, mari kita bersama-sama belajar dari seorang Rahab. Rahab seorang pelacur yang diperlakukan hina oleh orang-orang, namun dipakai Allah menjadi alat kemuliaannya. Namun bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana caranya menjadi alat kemuliaan Tuhan jika kondisinya seperti ini? Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melayani di gereja, dan ekonomi juga yang tidak menentu. Gimana caranya menjadi berkat? Bagaimana caranya menjadi alat kemuliaannya? Saudara-saudara, meskipun kita berada di rumah atau bekerja di rumah, kita tetap bisa melayani. Kita bisa melayani rekan-rekan kita mungkin yang sedang mengalami pergumulan. Kita bisa mendengarkan pergumulannya, mendoakannya, dan menghiburnya di tengah-tengah pergumulan tersebut. Selain itu, kita juga bisa menjadi berkat melalui postingan-postingan kita di media sosial. Ya, bisa saja postingan kita ini bisa menjadi penghiburan, kekuatan untuk rekan-rekan kita yang melihat postingan kita. Hal lain yang dapat kita lakukan lagi yaitu kita dapat memperhatikan rekan-rekan kita, menanyakan kabarnya, keluarganya, kehidupannya mungkin. Kita juga bisa menjadi berkat lewat itu. Kita bisa menanyakannya melalui telepon mungkin, pesan, melalui media sosial yang ada. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama di tengah kondisi yang seperti